Aku tuh pakai IUD Novate katanya sih itu. Assalamualaikum. Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang alat kontrasepsi IUD atau alat kontrasepsi yang saat ini sedang aku pakai. Oke, disclaimer dulu di awal nih, aku bukan tenaga kesehatan, bukan dokter, bukan bidan. Jadi di sini aku akan membahas bagaimana rasanya, seperti apa prosesnya, sebagai pengguna atau sebagai pasien. Mungkin buat kalian yang udah pernah nonton video aku sebelumnya akan tahu kalau aku itu punya 4 anak yang jaraknya berdekatan. Dan selama ini aku nggak pernah pakai alat kontrasepsi hormonal ataupun apapun yang dipasang di tubuh aku gitu. Terus aku juga punya kista Gardner yang sampai saat ini masih ada. FYI, jadi kista Gardner itu nggak berbahaya ya. Mungkin kalian pernah nonton video aku sebelumnya dan di sini aku jelasin kalau kista Gardner itu nggak berbahaya dan oke-oke aja untuk gak dioperasi selagi kalian masih ngerasa nyaman gitu. Oke, maaf kalau kameranya agak sedikit kegeser. Tadi kegeser sama anak aku yang sekarang lagi main-main nih di depan aku. Jadi balik lagi, kenapa aku pakai IUD setelah sekian perjalanan aku hamil dan tidak memakai alat kontrasepsi. Sebetulnya aku itu KB alami, tapi tidak bertahan lama ya. Jadi aku itu KB alami sejak setelah melahirkan anak kedua. Jadi anak ketiga itu bisa dibilang kebobolan yang harus disyukuri, dan anak keempat ini pun sebetulnya sedikit shock ketika tahu bahwa ternyata aku hamil lagi. Oke, balik lagi ke permasalahan IUD. Kenapa aku sampai pilih IUD? Karena IUD ini aku rasa adalah alat kontrasepsi yang paling sreg gitu kekurangan dan kelebihannya. Sebelum kita pakai alat kontrasepsi itu, termasuk aku kan pasti searching lah di Google apa kekurangan dan kelebihannya. Nah, si IUD ini adalah yang aku rasa paling cocok gitu. Oh, ini kayaknya aku cocok nih. Karena yang paling penting adalah IUD itu nggak mempengaruhi hormon. Itu yang jadi bahan dasar pertimbangan aku sehingga akhirnya aku pilih IUD. Kedua, kenapa aku nggak pasang IUD dari dulu, dari sejak abis melahirkan anak kedua atau anak pertama. Sebenarnya sejak abis melahirkan anak pertama aku nggak terfikirkan untuk IUD. Tapi sejak setelah melahirkan anak kedua itu aku terfikirkan untuk pasang IUD. Cuman banyak yang bilang nih, desas-desus ini pasti nggak asing lagi di antara kita. Kalau pasang IUD itu nggak bisa kalau punya anak udah 2 atau lebih dari 2. Jadi aku tuh selalu menunda karena aku takut nggak bisa. Katanya kenapa nggak bisa, kata orang-orang di sekeliling, ini di sekeliling aku ya, mungkin juga ada di sekeliling kalian. Katanya itu kita rahimnya udah rendah karena selalu melahirkan normal gitu. Terus jadinya IUD-nya nggak bisa dipasang deh gitu. Tapi ternyata habis melahirkan anak keberapa pun tetap bisa. Buktinya aku setelah melahirkan 4 anak, 3 diantaranya normal, dan anak keempat kemarin ini adalah anak yang aku lahirkan melalui proses persalinan sesar, bisa kok pasang IUD. Terus biaya pemasangannya. Berapa sih biaya pasang IUD? Jadi mungkin kalau ngomongin biaya itu akan relatif ya, di setiap daerah atau di setiap tenaga kesehatan yang menerima pemasangan IUD mungkin akan berbeda tarif pemasangannya. Kalau aku periksa sih ke dokter kandungan, dan dokter kandungan aku menyarankan pakai IUD Novate. Tadi aku belum bilang ya aku pakai IUD apa. Jadi aku tuh pakai IUD Novate. Katanya sih itu bagus. Aku nggak tahu ini paling bagus atau enggak. Tapi katanya ini bagus. Dan aku pasang IUD Novate di bidan dekat rumahku. Biaya yang aku keluarkan untuk pemasangan IUD Novate ini adalah sebesar 1 juta rupiah. Sekali lagi ini mungkin akan beda di setiap daerah ya. Mungkin bisa lebih
murah atau lebih mahal. Lalu selanjutnya berapa lama sih proses pemasangan IUD? Kalau aku kurang lebih sih 10 menit lah ya, 10 nggak sampai 15 menit, 10 menitan lah. Dan yang sering banget orang di sekelilingku tuh tanyain ke aku, pasang IUD itu sakit atau enggak sih? Yang aku rasain itu enggak sakit ya, tapi ambang batas kesakitan setiap orang itu kan berbeda. Hanya saja aku nggak merasa sakit, ada perasaan sedikit mules pada saat alatnya itu dipasang. Jadi kita tuh dimasukin cocor bebek gitu. Kalau aku sih taunya itu bahasanya cocor bebek yang kayak semacam stainless atau besi gitu dimasukin ke dalam vagina kita untuk membuka rongganya sehingga alat IUD itu bisa terpasang ke dalam rahim. Agak ada sedikit rasa mules, entah ketika cocor bebeknya itu dilebarkan atau ketika alat IUD-nya itu dipasang, tapi yang nggak mulus banget malah aku sampai pas bidannya bilang udah selesai, aku bilang, hah, udah selesai? Maksudnya nggak ada momen yang klimaks banget gitu sakitnya, nggak. Jadi sakitnya tuh masih, kalau di aku pribadi sih masih ya bukan sakit ya, mulusnya itu masih bisa ditoleransi lah ya. Terus apa ya nih, karena nggak punya catatan jadi aku harus nginget-nginget. Terus selanjutnya, gimana sih rasanya setelah alat IUD ini dipasang di dalam rahim kita? Kata bidannya, setelah alat kontrasepsi IUD ini dipasang, akan ada rasa nggak nyaman, bisa sakit atau mules pada saat kita datang bulan. Tapi aku nggak ngerasain itu. Sekali lagi nih, pada setiap orang mungkin beda ya, atau mungkin ambang batas kesakitan aku tuh ya agak tinggi gitu. Jadi yang kalau sakit-sakit dikit tuh aku kayak kurang ngerasain gitu. Jadi aku bukan tipe orang yang kalau datang bulan itu suka sakit perut atau kram, nggak ada keluhan sih sejauh ini. Sehingga pada saat alat kontrasepsi IUD dipasang dan kata bidannya mungkin akan nyeri pada saat haid, aku nggak merasakan itu. Terus waktu pemasangan itu dianjurkan oleh tenaga kesehatan yang menangani adalah pada saat aku belum selesai haid tapi mendekati masa selesai, jadi masih ada sedikit-sedikit sehingga rahimnya itu masih terbuka dan bisa dengan mudah atau lebih elastis dipasang alat IUD-nya. Kenapa nggak dipasang IUD waktu abis lahiran aja disesar pada saat itu? Sebetulnya bisa, tapi kurang dianjurkan karena kan setelah kita bersalin itu akan ada banyak darah yang keluar. Terus ukuran rahim kita pun kan masih besar ya. Jadi kan akan mengecil, akan mengkerut-mengkerut. Nah, nanti dikhawatirkan alat IUD-nya justru akan geser, ditambah lagi bukan haid, darah nifas yang begitu banyak. Sehingga dianjurkannya 42 hari setelah melahirkan. Tapi karena pertimbangan-pertimbangan yang panjang, dengan banyaknya anak-anak, aku pasangnya pada saat usia anakku 3 bulan, usia anakku yang paling kecil 3 bulan. Artinya 3 bulan setelah aku melahirkan. Setelah dipasang IUD tadi itu rasanya tidak sakit. Terus perawatannya seperti apa? Perawatannya itu seperti apa ya? Seperti kita bersih-bersih pada umumnya aja. Dan kalau IUD yang aku pasang ini Novate itu nggak tahu di semua tenaga kesehatan akan seperti itu atau enggak, tapi bidannya itu sengaja memanjangkan benangnya sehingga kita bisa rapihin benangnya sendiri untuk ke samping mulut rahim. Dan pemasangan IUD ini perlu diingat sekali lagi bukan di mulut rahim ya. Jadi dulu tuh aku sempat kepikiran kalau mungkin pasang IUD itu di mulut rahim kali ya, makanya kalau udah ngelahirin beberapa kali tuh nggak bisa. Mulut rahim kan bisa lah kepegang sama kita kalau kita bersih-bersih tuh jarak beberapa senti ya dari bibir vagina. Dengan mulut rahim yang serendah itu, apa alat IUD itu kan pasti bakalan mengganggu banget kan.
Dan lagian mulut rahim itu kan cuman kecil gitu. Ternyata IUD itu dipasangnya itu kan di dalam rahim. Tapi benangnya menjuntai sampai keluar mulut rahim agar gampang untuk pengecekan dan agar apa ya, kita bisa rapihin lah itu benang, kita bisa raba sendiri sendiri atau bisa pegang sendiri. Kadang aku suka cek sendiri benangnya, oh posisinya masih rapi nih, masih oke. Dan benangnya itu di bidan yang pasang IUD untuk aku itu dibiarkan menjuntai lebih panjang, tidak dibikin pendek, karena katanya kalau dipendekin banget itu malah banyak keluhan. Jadinya ketika berhubungan intim itu akan merasa tidak nyaman, karena kan benangnya itu seperti menusuk gitu mungkin kalau pendek. Sedangkan kalau benangnya dibiarkan sedikit lebih panjang itu kan bisa apa ya bahasanya, nyelip gitulah di samping mulut rahim. Dan itu oke kok, pokoknya nggak seserem yang dibayangin, simple, hati pun tentram gitu, karena aku ngerasanya hormon nggak terganggu. Terus berapa lama IUD yang aku pasang ini bisa bertahan atau efektif? Jadi IUD Novate ini efektif dalam jangka waktu 5 tahun. Yang artinya 5 tahun ke depan mungkin aku akan lepas untuk pasang lagi atau lepas aja. Tapi dianjurkannya setiap beberapa waktu, beberapa bulan sekali, atau setidaknya setiap setahun sekali dilakukan pemeriksaan gitu. Dan pemeriksaan mandiri pun dilakukan sering-sering. Boleh, kalau kalian mau periksa setiap hari boleh kok. Dan nggak bahaya kok. Kayak kita lagi bersih-bersih aja kan. Gitu. Oke, jadi segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan penjelasan aku tadi atau apa yang aku sampaikan tadi ada yang kurang, bolehlah tanya-tanya di kolom komentar. Karena aku pun nggak pakai persiapan sama sekali, aku nggak pakai catatan sama sekali. Aku bikin video ini mumpung-mumpung aja. Anak aku itu lagi pada tidur, hanya ada satu anak ketiga aku yang belum tidur. Terus karena nggak ada catatan, jadi aku pun ngebahasnya agak nggak terperinci gitu. Kalau masih ada yang kurang, masih ada yang pengen ditanyain, dari sudut pandang aku sebagai pasien atau sebagai pengguna IUD, bolehlah tanya-tanya di kolom komentar. Atau kalau ada yang salah dan keliru dari cara penyampaian aku, dari apa yang aku jelasin, bolehlah kalian koreksi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah tonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya walaupun jarang-jarang. Bye!